Pakai nasi panas, pakai ini wah sedap. Nah, buat nasi nggak? Buat nasi, nanti kita makan pakai nasi. Karakternya dari Marvel sendiri masuk ke game, masuk ke buku, masuk ke aplikasi. Wow, keren. Oke, balik lagi di YouTube-nya SPD Speedometer dan hari ini kita lagi ada di SNI Expo 2024. Sebenarnya tahun lalu juga kita ikut, tapi nggak bikin videonya kayaknya. Nah, tahun ini kita bikin videonya ini di JCC di Assembly Hall. Jadi SPD ada di sini. Sebenarnya di dalam tuh ada beberapa kategori booth ya. Ada yang dari kementerian, lembaga negara, terus juga ada juga dari BUMN. Kemudian ada juga dari tenan-tenan atau UMKM binaan BSN. Jadi UMKM yang ada di dalam itu semuanya itu produknya udah SNI sama udah ada yang ISO juga. Nah, termasuk produknya SPD Speedometer. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, kita lihat ke sini, ini ada logonya kita. Nah, ini logonya SPD Speedometer. Kalau misalkan kalian mau tahu di dalam kayak gimana, langsung aja kita masuk. Oke, sebelum masuk ke dalam, ke bagian booth yang ada di dalam, di belakang saya ini ada boothnya Pupuk Indonesia. Jadi ini besar banget boothnya. Jadi mungkin kalau misalkan kalian pengen tahu produk-produknya bisa dilihat satu persatu di sini. Nah, di sini juga saya pakai batik karena diundang di acara opening pada pagi hari ini dan karena di sini acaranya formal resmi, jadi lebih aman saya pakai batik sekaligus identitas ciri khas dari Indonesia. Kita masuk yuk. Nah, begitu masuk langsung disambut oleh booth-boothnya BUMN. Di sini ada boothnya Pertamina. Terus kalau misalkan di sini kita juga lihat ada dari Kementerian Kesehatan. Jadi di situ ada SNI Alkes. Jadi misalkan kita itu memproduksi alat-alat untuk kesehatan yang misalkan diperuntukkan untuk rumah sakit atau untuk klinik atau digunakan oleh dokter. Nah, wajib SNI, ada SNI alat kesehatan. Dan di sini Kemenkes buka boothnya juga. Yuk kita lihat lagi ke dalam. Di sini juga banyak ya booth-booth yang lain. Ada PLN. Weh. Jadi ingat ini apa namanya tuh? Reels sama TikTok yang bilang bahwa di situ ada anak-anak yang bapakku PLN. Gara-gara ada boothnya PLN jadi ingat video itu tuh. Kalau kita lihat ada KAI juga, ada Kereta Api Indonesia di dalam. Nah, mungkin kita sambil masuk nanti sambil kita juga tanya-tanya ada produk UMKM apa saja sih di sini yang sudah berstandar Indonesia atau sudah ber-SNI dan juga sudah layak untuk ekspor. Yuk. Sebelum kita keliling-keliling ke booth orang lain, lebih baik kita mampir dulu di boothnya kita, PT Radiator Spring Indonesia atau dikenal dengan SPD Speedometer. Di sini kami juga membawa produk-produk dari SPD gitu ya, custom speedometer, service speedometer. Kami juga udah berstandar SNI ISO. Nah, tapi selain kami itu memperkenalkan produk kami yang tentang berkaitan dengan speedometer, di sini juga kami membawa produk-produk baru yang sedang diproses untuk standarisasinya. Ada kabel set sama prosesor light. Nah, kalau kalian tahu ya, jadi Power Plus itu kan mengeluarkan kabel set buat bilet, mini proyektor buat fog lamp juga. Jadinya ini bisa digunakan agar instalasi itu lebih aman, lebih safety. Nah, terus juga ada prosesor light. Ini juga akan kita daftarkan juga semuanya ke HKI. Di sini juga kita membawa produk-produknya Young Motor. Jadi kita bawa juga perkenalkan gitu untuk ngetes seberapa bagus sih kabel set kita gitu. Jadinya kami membutuhkan beberapa sampel bilet proyektor, mini proyektor untuk uji coba juga. Kalau misalkan ada orang yang penasaran. Nah, ini boothnya kita seperti biasa kita bawa beberapa display gitu ya untuk dipertontonkan bagi orang-orang yang mau melihat seperti apa sih produk dari SPD Speedometer atau dari PT Radiator Spring Indonesia. Oke, kayaknya cukup. Mungkin kalian udah sering juga lihat SPD Speedometer di berbagai macam event. Ada event otomotif, ada event pemerintahan, ataupun ada event yang sifatnya itu mix. Nah, sekarang kita coba lihat juga ke booth-booth UMKM yang lain. Oke, sekarang lagi ada di boothnya siapa nih, Mas? Terang Parts Indonesia, Pak. Terang Part Indonesia. Iya, Kalau betul. brandnya sendiri namanya Terang Kalau Part juga? brand kita sendiri ada Protera. Oh, Protera itu produk kita anti karat. Anti karat. Oh, Iya. yang ini. Bukan, kalau Ini apa? untuk di Expo ini kita menunjukkan barang-barang yang sudah terstandarisasi SNI Oke. produk kita, Pak. Ada helm, terus ada mirror, ada juga apar. Oke, tapi kalau dilihat dari basicnya ini emang di otomotif ininya? Iya, iya. Kalau memang
basic bisnis kita, customer kita itu di otomotif Pak, seperti Daihatsu, Toyota, Isuzu dan sebagainya. Kalau misalkan yang kita show di sini yang udah SNI. Yang udah SNI. Oke, yang udah SNI. Mungkin kan produknya variannya ada banyak, Iya, tapi khusus betul. yang dipamerkan yang di sini yang udah SNI. Betul Pak. Kayak gitu. Ini apa untuk kendaraan juga? Atau- Iya. Ini apar untuk kendaraan dengan kapasitas 1 kilo. Ini 1 sudah kilo. terstandarisasi SNI juga Pak. Gitu. Jadi biasanya ditaruh di bawah jok atau di bagian belakang mobil itu ya? Iya, iya, biasanya di bocok atau di samping passenger seat atau driver seat Betul. atau di belakang, betul Pak. Jadi kalau apar sendiri sih memang ada beberapa material, ada powder, kemudian ada yang cairan atau aerosol yang bentuknya foam Oh, gitu iya, Pak. iya, iya. Nah, cuma memang kalau misalkan based on standarisasi SNI yang bisa di SNI kan minimal 1 kilo, di bawah 1 kilo nggak bisa. Oh, standarnya seperti Ya kebetulan untuk apar dari kita saat ini yang 1 kilo hanya powder saja Pak. Di bawah itu masih di bawah 1 kilo. Nah kan ini selain apar yang udah SNI ada juga spion atau mirror buat motor itu ya berarti? Iya betul Pak. Oke, jadi di Iya. sini masuknya ke produk aftermarket atau Kalau Aksesoris? ini aksesoris Pak. Aksesoris. Iya, masuknya di aksesoris. Ini juga aksesoris. Kalau helm ini biasanya sih kalau misalkan beli motor paketannya dapat ini. oh dapat Iya. helm. Bukan beli helm dapat motor. Waduh, bisa jadi. Bisa jadi. Oke, Itu keren. sih Pak. Oh jadi ini sennya juga kalau dilihat kan ada yang warna putih, ada yang warna kuning. Jadi Iya. memang basicnya atau itu hanya putih atau bisa ganti warna mode 2 warna gitu? Satu warna Oh, aja satu Pak. warna. Iya, memang mode seperti itu pada saat kita development. Iya. Pakai LED. Berarti untuk produksinya udah di Indonesia juga. Iya, produksinya sudah di Indonesia Pak. Kebetulan di line kita sendiri. Ya, di perusahaan kita ada line assembly. Kebetulan juga kita ada main di aksesoris plastik part Pak. Oh, Ya, jadi misalkan ada customer yang ingin develop aksesoris misalkan set body molding atau cover mirror, Iya, itu iya. kita bisa itu Pak. Nah, kalau misalkan yang nonton pingin tahu lebih lanjut nih, itu bisa ngehubungin sosial media apa mungkin atau Ya, kalau untuk itu sih paling bisa di kartu nama sih Pak. oh di kartu nama. Iya, di kartu nama atau mungkin untuk customer kan ada juga yang customer retail ya Pak ya. Iya, retail. Kalau retail kita ada produknya produk anti karat dan body coating Pak. Kalau anti karat dan body coating itu customer atau mungkin penonton di rumah ya itu bisa datang langsung ke Jalan Panjang atau dicek Google juga bisa sih Oh, Pak. dicek Iya, Google ya. iya, cek Google atau Instagram kita Kotera Indonesia. Kotera Indonesia. Iya. Jadi memang basicnya lebih banyak B2B-nya berarti ya daripada Iya, betul. untuk retail gitu. Betul Pak. Oke. Iya. Nah, jadi cocok banget buat yang mau kerjasama nih. Untuk yang kalian mungkin bisnisnya otomotif, mau joinan, kolaborasi, nah cocok juga. Oke, mungkin makasih. Siap. Thank you Pak. Oh, yes. Oke, sekarang kita lagi ada di booth-nya apa nih Mas namanya nih? Eduka Studio, Marble by Eduka Studio. Marble. Oke, jadi brandnya itu Marble berarti ya? Yes. Ini ada versi buku sama aplikasi berarti? Kita ada aplikasi educational apps, ada buku, ada animasi juga. Oke, wow, menarik. Semuanya itu interactive learning. Oke, berarti sinergi juga? Yes. Juga? Oh, berarti karakter-karakter yang digunakan juga sama? Betul, sama. Karakternya dari Marble sendiri masuk ke game, masuk ke buku, masuk ke animasi. Wow, keren. Udah SNI juga berarti? Sudah. Udah SNI juga. Udah ada di sini berarti kan udah Iya, SNI. proses. Nah, jadi kita lihat nih, oh ini buat mewarnai. Yes, betul. Oh, jadi ini adalah ikonnya. Ya, ini namanya IP kita, Marble, namanya BB. Oh, ini BB. BB. Ya, jadi kita emang punya jasa services licensing juga sih. Jadi kalau misalkan platform mau di branding menggunakan IP kita bisa. Oh, bisa juga. Karena kita kebetulan tuh untuk Play Store sendiri kita udah di-download lebih dari 45 juta kali. Oke, 40 juta. Dan Wow. video sendiri di YouTube kita tuh udah lebih dari 370 juta kali ditonton. Jadi lumayan banyak sih emang. Banyak. Audiens kita tuh mostly itu most of tuh banyak kan anak-anak. Anak-anak, iya. Cuman anak-anak kan yang nge-refer juga orang tua. Orang tuanya. Jadi orang tua tuh juga aware apa yang ditonton dan dimainkan Iya, sama benar. anak. Seperti itu. Jadi berarti kan ada karena dari namanya aja berarti kan bukan cuma hiburan aja tapi ada edukasinya juga. Betul. Gitu kan. Jadi ada message edukasi yang mungkin ya saat ini kan tontonan anak-anak atau buku untuk anak-anak banyak yang terkontaminasi atau apa gitu. bisa diluruskan oleh edukasi yang dihadirkan oleh Marble ini. Benar. Nah,
Boleh nyobain nggak Mas ini? Boleh, silakan. Mas. Boleh. Jadi gimana nih? Ini ada menghitung, Oh, menghitung. mewarnai, Oke. ada mau coba apa Mas? Mewarnai Mas? Boleh. Boleh, mewarnai. Oh, berarti anak-anak juga bisa belajar menghitung di sini. Menghitung, Mewarnai. baca, belajar mesin huruf. Ini singa. Ini singa Bisa. warna apa Mas? Oh, misalkan singanya warna pink gitu ya. Ya. Langsung Oh, aja coret. Langsung coret aja bisa Mas. Sini loh. Oh. Oh, begini. Oh, iya. Jadi ini asik nih kalau misalkan apa namanya tuh, daripada anaknya cuma buka-buka HP, Iya. nonton yang gak jelas. Nah, Nah, mendingan kita ngewarnain singa jadi warna pink gitu kan. Nanti kan bisa, mungkin ini juga bisa membangun kedekatan antara orang tua sama anaknya ya. Jadi orang tuanya nemenin anaknya, bukan cuma dikasih mainan doang tapi sambil ditemenin gitu. Betul. Keren. Oke, kalau misalkan mau beli gimana caranya? Kalau misalkan mau beli, kita sebenarnya untuk di Play Store kita free di Play Store ya. Oh, free. Dan di YouTube kita juga bisa langsung ditonton di YouTube. Dan Oke. juga kita ada di beberapa platform OTT lainnya untuk streaming seperti video dan lain-lain. Dan kalau misalkan untuk buku mau beli itu bisa langsung di Gramedia. Oh, di Gramedia udah Iya. ada. Jadi nggak usah khawatir, bukunya mudah didapatkan, brandnya juga udah terkenal, ya kan? Tinggal tunggu apa lagi, download aplikasinya. Terus juga jangan lupa juga beli bukunya. Paling gitu aja Mas. Oke. Makasih banyak. Siap, Sampai terima ketemu kasih. lagi. Oke. Thank you. Bye bye. Thank you. Oke, kita lagi ada di booth-nya apa nih Mas? Di PT Atose Jaya Agritech. Nah, PT Atose Jaya Agritech. Jadi produknya apa nih? Oh, sebelum nanya produknya, dari mana? Kita produksi dari Kudus, Jawa Tengah. Kudus, Jawa Tengah. Wow. Nah, buat yang belum tahu, Kudus itu salah satu kota yang terkaya di Indonesia loh. Banyak orang yang nggak tahu. Kediri, Kudus itu tuh kota kaya. Sama imbang-imbang sama Jakarta lah, banyak yang nggak tahu gitu. Nah, Mas, produknya ini kan kalau dilihat dari namanya, dari bentuknya, sepertinya buat pertanian ya. Iya, pertanian. Jadi mungkin bisa dijelaskan produknya tuh ini tuh apa? Namanya apa? Spesifikasinya apa? Fungsinya untuk apa? Untuk produk ini namanya MPT 12HC, Mas. Oke. Ini untuk perontok multiguna yang dibuat untuk perontokan jagung, padi sama kedelai. Sama di sorghum. Pernah tahu sorghum? Iya, tahu. Nah, Oh, berarti kalau udah panen biasanya kan itu perlu dirontokin ya? Iya, Oh, dirontokin. pas habis panen dimasukin alat ini. iya, Oh, nantinya kepisah sendiri. terpisah sendiri. Oke, keren. Kalau berarti udah SND juga dong? Kan Udah. ada di sini. Udah. Oke. Nah, rakitannya susah nggak Mas? Kalau perakitan sih sebetulnya enggak, cuman kalau dari kita aja sih mudah, kalau dari orang lain ya susah. Karena kita yang buat ya. Iya, benar. Idenya deh, kok bisa kepikiran? Apakah awalnya memang dari keluhan petani atau Masnya sendiri petani milenial atau Nah, gimana? kan dari tetangga-tetangga kita kan kebetulan banyak yang di bidang pertanian, makanya dia butuh alat yang untuk membantu mereka mempermudah proses sama di pengolahan hasil buminya mereka. Nah, akhirnya beberapa dari tim kita itu kan melakukan survei. Jadinya kita keliling ke lapangan lahan sama di pertemuan-pertemuan untuk pertanian. Oke. Nah, nanti ada riset di situ, Mas. Oh. Makanya alat-alat ini bisa muncul. Keren. Jadi memang alat yang diciptakan itu berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh petani atau keluhan-keluhan, sehingga pekerjaan mereka jadi lebih cepat, jadi Nah. lebih mudah, ya gitu kan. Jadi lebih efisien, waktunya nggak kebuang cuma-cuma gitu. Jadinya bisa produktif lah, lebih produktif. Nah, ini kan ternyata produknya bukan cuma ini doang, ada banyak nih. Ada banyak. Ini Di pengolahan, peternakan. peternakan juga. Ya, Oke. Kalau peternakan bidang apa Mas? Ininya apa, alatnya untuk apa? peternakan itu banyak, Mas. Kita ada di chopper untuk Chopper, pakan ternak. pakan ternak. Nanti juga ada di pengolahan kotoran hewannya itu buat pupuk. Oke. Sama nanti ada di kulit kedelai, ada pengolahan lain juga, Mas. Nanti di katalog banyak. Siap. Nanti kita kepoin ya. Benar, Buat ini boleh. isinya apa aja. Oh, ini udah masuk e-katalog juga. Iya, Jadi udah bisa resmi diorder oleh pemerintah. Iya, Gitu betul. kan. Nah, gitu. Mantap. Wah, menarik banget. Udah dari pertaniannya ada, peternakannya juga ada. Itu jadinya itu kan itu dua industri atau yang sangat dekat lah. Iya, Jadinya Mas. lengkap banget produknya, keren banget. Jangan lupa
dikepoin, dibeli nih buat petani-petani, terutama petani milenial. Nah, kalau misalkan mau beli, ngehubunginya kemana Mas? Ada di nomor saya juga bisa, atau di Mas Duwianto di 0823 1449 3386. Oke, bisa telepon atau WhatsApp ke sini Iya, berarti ya? bisa. Nanti solusi-solusi untuk pertanian bisa direkomendasikan, butuh alat apa untuk menunjang untuk hasil bumi. Mantap, keren. Oke, paling itu aja Mas. Makasih. Ya. Thank you. Atau sih Jaya. Oke, kita lagi ada di boothnya Raffin Snack nih. Nah, ini variannya banyak banget, ada di sini semuanya. Kenapa kita review? Karena kita tadi udah beli dan ternyata enak. Jadinya repeat order. Nah, ini di sini ada tester-testernya. Jadi kalau misalkan yang penasaran sebelum beli itu bisa pakai tester-tester yang di sini kalau mau nyobain. Nah, ini ada banyak, ada yang salted egg, terus juga ada yang sonjuang, ada yang rasa rendang. Ini semuanya enak. Nah, kita cobain ya. Cobain ya, Bu ya. Yang punyanya di dalam tuh pada ngumpet. Oh iya, siap. Nah, ini sepertinya pedas nih. Kita coba ya. Enak. Tadi udah beli 2, udah habis juga, dimakan bareng-bareng sama teman-teman. Jadi mungkin nanti kita coba lagi yang rasa lainnya, karena kan ini variannya banyak ya. Dan juga selain ada kulit ikan, itu juga ada abon. Nah, jadi abon ikan patin. Nih, kayak gini nih bentuknya nih. Tuh, abon ikan patin. Jadi emang ini spesialis ikan. Ini tadi dari kulit ikan. Makanya di sini namanya fish skin ya, karena dari kulit ikan. Nah, terus juga ada abonnya juga. Jadi serba ikan semuanya dan enak. Ini recommended. Nah, ini ibu sosok di balik Raffin Snack. Nah, sama masnya sih di sana tapi ngumpet lagi ngerekam gitu. Bu, ini kan tadi saya udah nyoba. Enak banget. Dari mana ini? Ini kami berasal dari Lampung. Dari Lampung, UMKM Sumatera. Raffin dari Provinsi Lampung. Oke, jauh juga ya. Iya, tepatnya di Prengseu. Tapi kalau lihat dari gambarnya udah pernah pameran kemana-mana nih Bu, ke Jepang, ke Turki. Iya, Jakarta. alhamdulillah. Kita difasilitasi oleh BI, itu diajak pameran keliling dunia. Keliling dunia. Akhir tahun 2021 kami berdua difasilitasi Food of Africa di Kairo. Oh, sampai Kairo juga. Ya, itu pameran makanan untuk 20 negara Afrika. Oh, 20 negara. Udah itu dibawa terus dengan BI ke Jepang, ke Thailand, ke Perancis, ke Amerika, tidak kemana-mana. Keren. Ke Belanda. Alhamdulillah. Tapi basicnya saya lihat itu kan ada 2 ya Bu, dari yang keripik kulit itu, kulit ikan, yang kedua itu abon. Tapi abonnya ikan juga. Iya, sama. Jadi dari kulit patin ini dari ikan patin kulitnya untuk keripik kulit ikan, dagingnya untuk abon. Oh, jadi Tuh. dagingnya buat Iya. abon, kulitnya Iya. dipakai keripik. Nah, ini produk pertamanya Raffin dari 2018, tapi produk lainnya banyak, macam-macam keripik. Tapi- Yang udah ber-SNI baru ini. Oh, berarti ini yang dibawa ke sini itu yang udah Yang- SNI. Iya. Karena ini acaranya SNI Expo. Iya, Jadi produk betul. yang dibawa yang udah Iya. SNI. Iya. Nah, kalau mau beli kemana? Selain kita ada beberapa distributor dan reseller di market Shopee, Tokopedia ada. Oh, ada juga di marketplace. Oh, jadi mau beli online bisa, beli offline juga bisa. Jadi tergantung kalian mau yang mana nih. Nah, Kalau yang di seluruh Indonesia ada itu ada di 100 toko Gramedia. ada di Gramedia. Jadinya sambil beli buku gitu ya, beli Ada bukunya, cemilan di rumah, baca buku sambil ngemil. Betul. Nah, cocok kayak gitu. Betul, Jadi betul, betul. yang paling best seller rasa apa? Yang bestseller ini Oh, itu. fish skin hot bomb. Oh, ini yang pedas ya berarti? Iya, iya, yang pedas. Oke. Boleh Mas dicoba? Waduh, udah banyak tadi Bu. Coba dulu biar tahu rasanya. Jangan gini Bu, kan jadi enak Bu. Kan jadi enak. Kita coba ya. Gimana rasanya? Enak nih, enak. Saya udah coba beberapa. Terus yang tester juga saya coba. Yang ini memang yang paling Enak. enak sih. Maksudnya mungkin untuk
lidah banyak orang tuh cocok gitu. Karena kan nggak terlalu pedas, terus gurihnya dapat juga, tapi pedasnya juga ada tapi nggak pedas banget gitu. Iya, karena ini dari ikan bukan cuma bisa untuk cemilan, tapi bisa untuk lok makan. Betul. Pakai nasi panas, pakai ini wah sedap banget. Nah, bawa nasi nggak? Bawa nasi, nanti kita makan pakai nasi. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Udah bersedia masuk kontennya kita. Nanti kita order lagi. Siap. Jangan Makasih lupa banyak. yang nonton juga order. Terima kasih. Terima kasih Bu. Lagi jalan-jalan, muter-muter booth, ketemu produk-produk yang udah pada SNI, asli Indonesia. Ada boothnya. Siapa nih? Astrobike. Udah nggak asing ya? Soalnya tiap hari melihat dan tiap hari ketemu. Ini ada sepeda di sini. Sepedanya Brompton. Sini juga ada orangnya, lagi teleponan sama Ayang. Jadi ini adalah kits yang memang buat Brompton, didesain khusus. Ada yang edisi Bromptonnya, terus ditaruh di depan. Ini tuh baterai. Jadi baterainya ditaruh di depan sini. Nah, untuk misalkan model-model lain ada juga yang pakai pedal assist. Mungkin misalkan untuk sepeda yang jenisnya MTB. Terus ada juga kan untuk sepeda yang road bike. Ada juga sepeda yang biasa ditaruhnya bisa di sini, bisa di depan, bisa juga ada juga yang di belakang. Jadi sesuai kebutuhan atau sesuai bentuk sepedanya itu cocoknya itu dipasangnya di sebelah mana. Nah, ini juga kecepatannya itu macam-macam ya, 20 km, 40 km gitu ya. Bahkan di setting sampai 60 km juga bisa. Jarak tempuhnya pun macam-macam, mulai dari jarak tempuh yang 25 kilo sampai 80 kilo pun itu ada, tergantung pemakaiannya sama tergantung kapasitas dari baterainya. Menariknya, yang mendapatkan SNI pertama untuk kit konversi gitu. Jadinya itu yang menjadi salah satu unggulannya Astrobike. Jadinya mereka berani untuk garansi juga karena baterai yang digunakan memang grade A gitu. Nah, kita nggak usah tanya-tanya inilah ya. Udah sering lihat mukanya juga dan jangan diganggu. Lagi video call sama Ayam. Nah, jadi selain ada pameran dari produk-produk yang sudah ber-SNI, tentunya dari produk-produk Indonesia. Nah, di belakang saya juga itu ada acara juga berupa talk show, seminar yang diisi oleh keynote speaker yang memang ahli di bidangnya. Jadi berjalan paralel, yang pameran itu jalan, terus acara di panggung utama pun jalan gitu. Jadi mungkin nanti ada yang tipenya seminar, workshop, terus kisah inspiratif, ada juga yang memang nantinya itu bersifatnya itu hiburan. Nah, jadi lengkap banget di sini. Selain menambah wawasan tentang produk-produk Indonesia yang keren-keren, tapi kita juga bisa mendengarkan ilmu-ilmu baru dan wawasan baru untuk memperkaya knowledge kita. Banyak banget sebenarnya booth-boothnya, tapi ya udahlah ya, capek muter-muternya. Yang penting kalian udah lihat secara sekilas. Mungkin nanti juga di Stockshoot kalian bisa lihat banyak sekali itu untuk produk-produknya, mulai dari produk makanan, otomotif, mesin, pertanian, peternakan, itu ada semuanya, lengkap semuanya dari segala industri. Jadinya ternyata produk-produk dari UKM Indonesia tuh banyak yang sudah naik kelas dan banyak yang sudah ekspor dan banyak juga yang sudah ber-SNI. Karena semua yang ada di sini yang jumlahnya banyak ini puluhan, bahkan mungkin kalau misalkan sama tadi standnya pemerintahan sama standnya dari BUMN itu bisa 100 mungkin ya, atau bisa bukan puluhan tapi ratusan gitu. Nah, mungkin itu tadi recapnya kurang lebih seperti itu. Keren banget acaranya. Semoga nanti tahun depan ada lagi SNI Expo yang mungkin nanti tahun depan itu akan bertambah lagi produk-produk UKM yang sudah ber-SNI, yang sudah layak ekspor dan juga udah tersebar ke market global. Sampai ketemu di SNI Expo tahun depan.